Halo, masih di Autonet Max dengan Audi, dan kalau kalian pikir MPV listrik di Indonesia itu cuman si beep M6, kalian salah. Karena di samping gue ini ada MPV listrik baru dari Aletra. Yes, ini adalah Aletra L8, dan ini nggak segede M6, karena ini jauh lebih gede daripada M6, ini 10 cm lebih gede daripada M6. Penasaran? Cek terus videonya untuk buka. Ya, ini adalah Aletra L8. Mobil ini sendiri adalah mobil hasil kerjasama dari Geely, Livan, dan Aletra. Jadi yang memasukkan mobil ini adalah Aletra Mobil Nusantara, suatu perusahaan dari Indonesia. Dia membawa mobil ini untuk pasar Indonesia. Jadi base-nya, dia punya base memang dari Livan, tapi disesuaikan spesifikasinya dengan spesifikasi Indonesia. Kita lihat detail-detailnya. Secara desainnya sendiri, sebenarnya dia nggak terlalu futuristik banget kayak mobil-mobil listrik kebanyakan. Cuman memang tetap punya karakteristik sebuah mobil listrik. Contoh, dia nggak punya grill bagian depannya, dan di bagian depan sininya, dia ada colokan CCS2. Bener, CCS2, bukan GBT yang aneh-aneh ya. Logonya di sini, ada aksen sedikit di sini. Lampunya full LED, lampu sennya sebelah sini ternyata yang kayak kuku gitu, 3-4 biji di sini. Full LED, dan di sini ternyata masih ada fog lamp LED. Di sini juga ada ventilasi sedikit untuk pendinginan baterainya. Nah, kalau kita lihat ke sampingnya, baru kelihatan bahwa mobil ini ada di kelas yang berbeda dibandingin si M6. Kenapa? Seperti tadi gue ngomong awalnya. Panjangnya sendiri sangat panjang, 4,812 mm atau 4,812 meter. Kalian bayangin, Innova Scenic aja 4,7 meter. Ini lebih panjang bahkan daripada Scenic. Dan kalau kalian lihat lagi, profilnya dia tuh profilnya apa ya, MPV kayak Dodge Journey atau kayak apa ya, Chrysler Voyager, ala-ala MPV Amerika. Pendek gitu, tapi dia panjang. Jadi otomatis harusnya dalamnya lega ya, benar-benar lega banget. Ntar kita lihat dalamnya. Tapi baik lagi, sampingnya nggak aneh-aneh, dia masih khas MPV, tapi untungnya dia ditunjang sama ban yang ukurannya cukup gede. Peleknya 18 inci, gede ya, benar-benar kelihatan gede. Ukuran bannya sendiri 225, 55, dan uniknya lagi, biasanya mobil-mobil dari Tiongkok itu pakai ban dari Tiongkok. Tapi si Aletra L8 ini, dia pakai ban dari Hankook, tipenya Hankook Ion, atau ban khusus EV. Gila ya, niat banget berarti. Dan uniknya lagi, kalau di saat mobil-mobil listrik itu tampil apa ya, atraktif, tampil nyentrik, si Aletra L8 ini malah back to basic, tampil lebih sederhana, nggak ofensif gitu loh ibaratnya. Dia simple, belakangnya khas MPV, LED-nya juga dia rapi ya, nggak terlalu aneh-aneh sampai bagaimana banget, ada tulisan Aletranya, dan ada gimmick, bukan ada gimmick sih ya, ada aksen menarik di bagian sini. Jadi kalau diinjak lampu remnya itu dia bentuknya kayak equalizer bit begitu loh. Cakep di sini. Ada emblem yang nggak terlalu norak, nggak terlalu sampai gimana banget, simple, dan ada rear fog lamp yang harus dinyalain, bukannya hazard ya. Kita lihat bagasinya, elektrik ya, otomatis, dan buset, gede banget. Jadi kapasitas bagasinya 459 liter, dan kalau kalian lihat ya, ini koper muat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kondisinya 7 koper ini, kondisinya baris ketiganya kelipet dong. Tuh, berdiri. Jadi masih bisa numpang 7 orang, benar-benar 7 orang proper, dan 7 koper. Gak bohongan. Ya wajar aja karena lebar mobilnya sendiri, dia 1,9 meter lebih. Jadi memang mobilnya lebar dan panjang, sehingga akomodasinya dalamnya tuh benar-benar lega banget. Nah, sekarang kita lihat kapasitas bagasi aslinya. Kopernya udah gue keluarin. Ini harusnya ada tutupnya lagi ya. Jadi di belakang sini masih bisa naruh kayak kabel charger, perlengkapan-perlengkapan lainnya, ada segitiga pengamannya, tire kitnya segala macam harusnya ada di sini. Dan ini bisa dilipat. Biarpun dilipatnya nggak flat-flat banget, tapi kalian bayangkan ini kapasitas bagasinya sih ini gede banget ya. Ya lagi-lagi mobilnya tuh lebar dan panjang, jadi di sini tuh bisa benar-benar lega banget. Cuman baik lagi sayangnya dia nggak flat, harusnya benar-benar bisa flat sampai baris ke
duanya. Jadi praktisnya lebih enak. Oke, itu bagasinya. Kita langsung aja masuk ke interiornya. Yuk. Oke, kita di dalam si Aletra L8. Dalamnya sendiri cocok untuk bapak-bapak lah ya kalau gue bilangnya. Dia nggak terlalu futuristik banget, tapi dia banyak aksen-aksen kayu, detail-detailnya nggak terlalu overcomplicated gimana banget. Bukan tipe yang mobil yang layar semua karena dia masih ada tombol fisikalnya. Dan entah kenapa desain kayak gini sedikit mengingatkan gue sama Wuling Cortez. Percaya apa enggak ya? Tapi agak-agak beda sih. Balik lagi ya, dia ada soft touch. Nih, ada soft touch di sebelah sininya, biarpun di bawah sininya dia masih plastik keras. Ambient lightingnya juga dia bisa dikontrol dari sininya. Tombol-tombol manual untuk mengatur AC di sini. Jadi nggak ada tuh nungguin layar, nungguin AC nyala, nungguin layar nyala dulu. Nggak ada tuh. Kalian bisa langsung kontrol dari sini. AC sendirinya dual zone, kanan kiri. Ada buat ngecas handphone, wireless charging, dan katanya wireless chargingnya bisa sampai 50 watt. Jadi ini yang gede banget sih. Bahkan kayaknya iPhone zaman sekarang aja nggak bisa 50 watt. Kali ya, gua nggak tahu ya. Ini satu buat naro, ini satu buat wireless charging. Pindah ke bagian sini ya. Tuas transmisinya sih keren ya. Futuristik banget, enak gitu ya dipencet kayak gini. Di samping sini ada regenerative braking levelnya, kalian bisa setting, stability control, electric parking brake-nya termasuk auto hold-nya. Cup holder 2 biji di sini, dan ini kuncinya. Jadi kuncinya kalau dilihat, belakangnya masih ada logo Geely-nya. Ya memang, karena dia Geely, basicnya. Geely dan Lifan. Di sini juga masih ada kayak center console, biarpun nggak terlalu gede-gede banget. USB-nya di mana? USB dan segala macamnya semuanya di bawah sini, di floating console-nya. Dan gua menemukan satu aksen menarik di bagian sini. Jadi kalau kalian lihat di dalam sini nih karpet-karpetnya nih, itu kayak ada aksen kayak bukan batik sih, kayak tulisan Cina gitu loh di sini tuh. Dan itu konsisten sama tombol-tombol di sebelah sini. Jadi ada juga aksen-aksen di sininya, itu sama konsisten. Mereka mencoba memasukkan beberapa aksen-aksen detail-detail itu di elemen-elemen desain si interiornya. Sekarang kita lihat bagian instrumen clusternya sama setirnya. Setirnya dulu deh ya. Setirnya bagus karena dia bisa tilt dan teleskopik. Wow, benar-benar katanya ini requestnya mereka. Jadi mobil ini aslinya di Tiongkok sana malah dia nggak ada setirnya dan beberapa detail-detailnya. Jadi mereka minta detail-detail khusus itu khusus untuk si Aletra L8 ini. Khusus untuk pasar Indonesia. Jadi banyak fitur-fitur yang memang mereka kembangkan dan mereka minta khusus untuk pasar kita. Jadi seberapa uniknya mobil ini dibandingin mobil yang sama di Tiongkok. Kita lihat sekarang di sininya. Layarnya sendiri dia dibagi dua ya. Jadi di sini tengahnya itu dia ada LCD. Kalian bisa rubah mode berkendaranya di sini tuh ada sport dan ada normal. Otomatis tampilannya juga berubah. Kalau dia sport dia kesannya langsung kayak kasih unjuk RPM motor listriknya. Tapi kalau normal dia ngasih unjuk speednya sama range-nya. Di sampingnya dia ada chargingnya, kapasitinya, charge-nya juga dia bisa kelihatan di kanan kirinya. Ada indikator-indikator juga di sebelah kanan kirinya. Tapi ya intinya lagi sebenarnya basicnya semuanya kelihatan dari bagian tengahnya. Nah sekarang kita lihat si setirnya sendiri. Dia modelnya flat bottom, modelnya nggak sampai gimana-gimana banget. Lagi-lagi si Aletra L8 ini nggak pengen nunjukin bahwa dia mobil listrik. Dia malah pengen nunjukin kayak ini mobil biasa yang kebetulan pakai listrik gitu. Jadi adaptability kita nggak kaget lah ibaratnya masuk mobil listrik, nggak norak gitu ibaratnya. Ini benar-benar langsung kayak mobil biasa aja. Moga-moga nanti nyetirnya kayak mobil biasa juga. Nanti kita coba nyetir muter-muter dikit ya. Ya baik lagi ya, setirnya simple. Sayangnya terlalu banyak tombol kosong di sebelah sininya ya. Karena dia udah ada cruise control di sini, mode untuk audio segala macam bisa kontrol dari sini, menu juga segala macam bisa kontrol dari sini. ADAS-nya, sayangnya dia tidak punya ADAS. Jadi menurut Aletra sendiri, beberapa ADAS itu belum siap untuk Indonesia karena kita tahu sendiri lah kayak yang auto stopnya, forward collisionnya sendiri itu kan kadang dipotong motor dia ngerem sendiri malah bahaya buat belakangnya. Jadi mereka memutuskan nggak dimasukin dulu, mungkin nanti lihat pasar. Basicnya di sini ya dia basic aja, dia udah ada 360 kamera kanan kiri depan belakangnya, udah ada kamera, sensor parkir dan segala macem, termasuk buat ngarahin parkirnya kalau mundur. Itu aja, nggak ada ADAS-ADASan. Malah gue seneng ya. Jadi nggak overcomplicated gitu loh. Jadi ya pakai aja, udah simple. Karena mobil ini yang kita lihat ini adalah versi prototipenya, ada beberapa fitur-fitur yang masih belum di develop. 360-nya kalian lihat, kalian bisa nampilin mobilnya, tapi mobil yang ditampilkannya sedan. Jadi memang belum diganti kayaknya skinnya ya sama dia. Tapi ya kalian bisa puter-puter kayak gini, kalian juga bisa bikin dia transparan apa kagaknya. Kalian bisa lihat tuh berapa angle ininya tuh, niat banget sih tuh
view depan, view kanan, view kirinya kalian bisa lihat sendiri kanan kirinya. Dan mobilnya bisa dibikin transparan car view tuh, kesannya bening gitu loh. Ya standar 360 kamera lah. Untuk head unitnya sendiri ukurannya udah cukup gede ya, dia agak memanjang gitu. Di sini ada beberapa pilihan, vehicle, multimedia, phone, video, system. Kebetulan yang versi ini lagi-lagi karena di prototype dia masih pakai Carbide Link, tapi nanti katanya udah pakai Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi harusnya udah tinggal colok aja langsung bisa. Oke. Di sini ada driving mode-nya, bisa sport dan eco, atau kalian bisa rubah juga dari tombol di sini. Tambahan lagi, joknya kanan kirinya udah full elektrik. Jadi lagi-lagi bisa naik, recline, dan maju mundur. Posisi duduknya sendiri sih sebenarnya nggak sedan-sedan banget ya, agak commanding. Tapi nanti kita coba aja lah. Sebelum kita pindah ke belakang, ada satu fitur lagi di bagian depan sini yang menarik, yaitu ini, panoramic glass roof. Yes, dia panoramic, dia nggak bisa buka, dia bukan sunroof. Tapi dia lumayan nambah ambient dari baris kedua ke baris pertama. Jadi kelihatannya lebih lega. Tinggal dipencet doang, dia ada shade-nya, elektrik, dan langsung kabinnya terasa lebih lapang. Oke, sekarang kita di dalam baris kedua Aletra L8. Dan ini posisi duduknya, karena bagian tengahnya ini dikasih kursi 2 captain seat. Jadi otomatis dia ada sandaran tangannya. Di sini juga bisa kalian enak. Dan ini masih bisa maju mundur. Bisa maju banget. Ini tadi posisi gue duduk ya, bisa sampai sini. Tuh. Nah, ini bisa sampai sini banget. Atau bisa mundur banget. Tuh. Jadi kaki gue bisa bener-bener selonjor banget. Tuh, bisa bener-bener selonjor banget. Di depan sininya juga dikasih kayak pocket nih buat naruh handphone. Di sini ada pocket lagi. Di sini ada USB-A 1, USB-C-nya 1. Nanti di sini ada panel AC-nya sendiri. Ya dia blower aja. Jadi mobil ini dilengkapi dengan AC double blower dan 2 kompresor. Jadi ada 1 kompresor lagi di bagian belakang. Jadi dinginnya nggak kaleng-kaleng katanya sih ya. Harus kita coba sih nanti sih. Pengaturan di sini hanya untuk blower aja. Temperaturnya sendiri ngikutin temperatur depannya. Oh iya, dan depannya sendiri AC-nya sudah dual zone. Ini lagi-lagi nih, kata Aletra Indonesia, ini juga pengembangan yang dikhususkan untuk pasar Indonesia. Maklum, kalau pasar Tiongkok sana cenderung dingin, gitu kan, 4 musim. Kalau di kita cenderung panas. Jadi AC double blower, no kompromi, harus ada. Nah, sekarang kita pindah ke baris ketiga aja. Gue penasaran, 4,8 meter harusnya nggak bohong. Maju dikit kali ya, biar gue dapet legroom di bagian belakangnya. Mari kita pindah. Pindahnya lewat lorong di tengah ini. Hup. Ya. Iya, emang dasar gue yang nggak lincah ya. Wah, ini sih decent banget. Decent dalam artian dia lega banget nih. Jadi gue duduk, postur gue 174 ya. Memang sih kaki nggak napak gini ke bawah gini ya. Ini legroom nih masih oke banget, di depan sini masih santai. Legroom ini masih sisa kurang lebih 3-5 cm. Di sini kalian bisa duduk bertiga, literally bertiga. Kalau postur kalian sedikit lebih kecil daripada gue duduk 1, 2, 3. Lega. Jadi bukan apa ya, 2 seater dipaksa jadi 3 seater, ini proper 3 seater. Karena ya lagi-lagi mobil ini lebarnya sendiri 1,9 meteran. Jadi lega. Di belakang sini sendiri, ini bisa kalian, kalau nggak salah sih harusnya bisa diatur ya. Aduh, nah betul. Jadi bisa tegak, miring, atau miring banget. Tuh. Juga masih ada headrestnya. Di sebelah sini masih ada cup holder. Dan yang sebelah kanan itu masih ada USB-A. Yang sebelah kirinya sayangnya nggak ada apa-apa, polos. Seatbelt tentu saja 3, karena kapasitasnya 3 seater. Seatbelt 3, headrest 3. Nggak kaleng-kaleng, 3 seaternya. Jadi ya, konfigurasi totalnya adalah 2-2-3. Bukannya 2-2-2, tapi 2-2-3. Dan proper banget. Paling komplainan gue di baris ketiga ini cuma 1. Ininya agak turun ya, karena dia buat shade-nya si panoramik ini bikin dia agak turun, kayak ada tulangan sini. Jadi kalau kalian mau keluar, ini kan harus duduk banget, kalau kagak kalian mentok ke sininya. Itu aja sih. Sama paling kursinya nggak ada bukaan dari belakang. Jadi biasanya beberapa mobil yang 7-seater kayak begini, dia ada bukaan kursi yang kalian tarik tuas, kursinya bisa maju. Tanpa harus ngerepotin orang di baris kedua. Kalau di sini kayaknya mereka mengharapkan kita keluar langsung dari lorong tengah ini langsung ke luar. Kelihatannya kayak gitu. Oke, sekarang kita di dalam si Aletra L8. Ini first drive ya, cuma muter-muter Bintaro dikit doang. Dan kesan pertama yang gue langsung rasakan adalah mobil ini kedap. Asli kedap banget. Ya khas mobil listrik ya. Suara dari luar sayup-sayup, nggak ada suara engine sama sekali. Ya nggak ada engine ya, balik lagi kan. Jadi nyaman nyetirnya. Dan lucunya lagi ini, begitu kalian rasain suspensinya dan segala macemnya, kalian langsung kayak, ini kayak nyetir mobil yang
satu level di atas yang kalian pikirkan gitu loh ibaratnya. Jadi benar-benar kerasa kayak nyetir mobil-mobil MPV gede. Mobilnya kerasa anteng, kerasa stabil, biarpun suspensinya sebenarnya dibilang sampai empuk banget enggak, dia masih agak-agak ada kaku-kakunya dikit. Cuman bantingannya tuh kayak istilahnya Om Fitra ya, dewasa. Alah. Istilahnya kayak gitu. Bantingan tuh jauh lebih dewasa, juga mobilnya kerasa lebih stabil, lebih ngejejek, lebih antep. Kalau kalian yang suka kayak cruising jarak jauh gitu kan, pindah kota, mobil ini sih bakalan pas banget buat kalian. Dan mobil ini juga dilengkapi dengan 2 driving mode. Jadi dia ada eco atau standarnya, dan dia juga ada sportnya. Rasanya di mana? Kerasa banget kalau kalian itu ngegasnya tipis-tipis. Jadi kalau di eco itu kalian ngegas tipis tuh mobilnya tetap maju ya. Tapi begitu agak daleman dikit gitu, kalian mau cari tenaga tuh dia linear banget kayak gitu loh. Kayak ya udah nggak narik gitu. Tapi begitu di sport nih, kayak ini yang gue pindahin gitu kan, tinggal switch satu tombol sport, begitu kalian daleman dikit, responnya langsung enak. Memang dia bukan tipe mobil-mobil listrik yang apa ya, wah kucung tarik enggak. Justru ini kayak lebih kayak gentleman gitu loh kalau gue bilangnya. Lebih ya itu lagi lebih dewasa, lebih bisa diurut, dan sportnya tuh nggak yang sampai enak gitu. Nggak yang nyentak sampai ngeri banget, tapi buat overtaking enak. Malah kalau gue bilang gue bakalan pakai sport ini buat harian. Karena di tengah jalanan Jakarta gini kalian kayak bisa nyucuk-nyucuknya lebih enak kalau pakai sport. Responnya lebih cepat lah istilahnya. Baterai sendiri ada 2 macam. Yang pertama yang lebih kecil ukurannya sekitar 50,4 kWh, yang gedenya sekitar 64 kWh. Range-nya sendiri juga ada 2 ya, yang kecil itu sekitar 430-an, yang gede itu bisa sampai 540-an km. Sebenarnya sih lebih dari cukup ya. Lagi-lagi kalau kalian pakai mobil ini dari Jakarta langsung ke Semarang, ya nggak usah ngecasnya di Semarang. Kata orang Aletranya sendiri, katanya dia pernah coba, dari Jakarta sampai Semarang itu nyampe Semarang masih sekitar 6% sampai 7%-an. Jadi sebenarnya masih cukup buat kalian muterin kota Semarang dan kalian bisa ngecas. Jakarta Semarang tuh kurang lebih sekitar 420-an ya, kurang lebih ya. Nah, jadi teoritisnya, biarpun itu 2 datanya itu berdasarkan CLTC, jadi harusnya yang versi long range-nya itu yang 60-an itu bisa dapat sekitar 500-an kilo atau 490-an jelek-jeleknya. Tapi ya untuk pastinya, nanti kita pinjam aja dan kita coba jarak jauh. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulannya si Aletra L8. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini mobil yang punya penawaran lebih daripada si rivalnya ya, tanda kutip ya, si 3 huruf M6 itu. Nah, ini mobil lebih gede, dia lebih lega, ibaratnya kayak kalian beli mobil dengan level yang berbeda, dengan segmentasi yang berbeda. Memang dibandingin sama si rivalnya, fiturnya dia kalah jujur aja. Cuman kalau kalian cari mobil yang benar-benar buat transport, kalian pindah dari A ke B, mobil ini gede dan nyaman gitu loh. Nyaman plus dia anteng banget, itu yang gue suka. Dia kerasa benar-benar mobil yang berbeda, satu segmen di atasnya yang lebih gede, lebih mature, lebih refine. Nah, mobil ini sendiri sudah launching resmi di GJAW di ASBSD November-Desember ini. Buat kalian yang mau lihat langsung, monggo datang di GJAW. Oke, mungkin sekian itu aja video kali ini. Thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like, tekan tombol komen, untuk komen apapun juga, tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Auto Netflix. Audi sign off, thank you udah nonton. Bye.